Orang kalau dekat dia merasa nyaman, merasa aman. Baik dari mulutnya maupun dari perbuatan tangannya. Nah, Nabi cirinya basam, lemah lembut, tapi juga gentleman. Katanya Amir Ali, Nabi itu cirinya tidak mungkin keluar dari sini. Manis, lemah lembut, pemaaf, belas kasih, satria. Ini saya ambil plek dari terjemahannya. Manis itu ya mungkin kayak pernah saya bilang beberapa minggu yang lalu bahwa Nabi itu orang melihat wajahnya itu pasti seneng. Karena wajahnya, coraknya, kalau bahasa kitab kuningnya Nabi itu basam. Basam itu wajah yang kelihatannya kayak tersenyum terus. Orang lihat itu senang. Tanpa Nabi harus memaksakan diri senyum. Kita kan sering memaksa senyum untuk basa-basi. Ya, ketemu senyum padahal jadi males. Ya, saya sering kayak gitu. Pokoknya pekerjaan yang paling saya tidak suka itu senyum basa-basi. Biasanya kalau jadi penerima tamu, apalagi manten apa resepsi itu kan, tamu sebanyak itu harus senyum terus 2 jam 3 jam. Jadi latihan itu pekerjaan paling Nah, Nabi itu tidak harus dibuat-buat, tapi beliau memang basam. Ya di situ diterjemah manis. Jadi orang kerasan. Kan ada orang itu kita lihat aja males. Ya kan? Auranya ndak enak. Jadi apalagi dekat-dekat, kamu minggir aja. Kalau ketemu lah minggir aja, males. Kalau ngomong menyakitkan hati, kalau itu kok males, berarti ndak basam. Makanya Nabi bilang cirinya orang mukmin itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang kalau dekat dia merasa nyaman, merasa aman. Baik dari mulutnya maupun dari perbuatan tangannya. Nah, Nabi cirinya basam, lemah lembut, tapi juga gentleman, satria, penuh tanggung jawab. Kan banyak orang lemah lembut tapi yo aslinya memang lemah. Kayaknya lemah lembut padahal ya memang lemah, ya penakut, ya tidak berani tanding, ya. Nah, kalau Nabi tidak. Nabi kalau perang ya dia terjun. Di perang Uhud sampai luka-luka. Padahal semua sahabat pingin Nabi tidak usah ikut perang, mereka melindungi, tapi tidak. Nabi satria. Sejak muda juga kan ikut perang. Terus pemaaf. Tidak mungkin Nabi pendendam. Nabi itu jangankan orang salah kecil, orang yang tiap hari meludahi, tiap hari menyiksa, dimaafkan. Abu Sufyan kurang dahsyat apa menyusahkan hidupnya Nabi, dimaafkan. Itu Nabi. Dan tidak ada syaratnya. Nabi tidak bilang, oke Abu Sufyan kamu saya maafkan, tapi proses hukum jalan terus. Ya. Nabi tidak pernah begitu. Dimaafkan ya dimaafkan, tidak ada syarat. Kalau ada syaratnya berarti belum dimaafkan. Oke. Dan kasih sayang itu pasti. Jangankan pada manusia, pada binatang, pada hewan juga Nabi penuh sayang. Oke, itu sifat-sifatnya Nabi. Dan pasti begitu katanya Amir Ali. Apapun perilakunya Nabi itu manifestasi dari kelemah lembutannya, kemanisannya, kegentleman satrianya Nabi, pemaafnya dan belas kasihnya. Itu Nabi. Dan yang kedua, katanya Amir Ali, Nabi yang sedahsyat itu tidak mungkin ajaran agama yang dibawanya membawa kepada kemunduran.
kemanusiaan. Pasti ajaran yang dibawa menuju pada kemajuan. Dan sejarah membuktikan itu. Nabi selain seorang utusan Allah, beliau kan juga pembaharu di zamannya. Membebaskan masyarakat dari aristokrasi orang-orang kafir Quraisy pada zaman itu. Jadi Nabi itu pejuang sosial juga. Nabi yang semacam ini tidak mungkin ajaran agama yang dibawanya kok membawa umat Islam pada kemunduran. Kalau ada orang terbelakang dan mundur dengan alasan agama, dia salah membaca Islam. Belajar lagi. Jangan dimarahi. Harus belajar lagi. Makanya saya sering menekankan kuncinya ada di belajar dan ilmu. Bagian paling awal dari Spirit of Islam menegaskan bahwa Nabi itu sosok uswatun hasanah dan Islam itu agama yang mendorong pada kemajuan. Kalau umat Islam terbelakang, coba dicek lagi. Nanti ada kalimat yang saya ingat, tidak saya bawa ke sini tentang perempuan. Katanya Amir Ali, saya terima hari ini perempuan muslim itu kalah jauh dibandingkan perempuan-perempuan barat. Dan itu bukan salah perempuannya, tapi memang situasinya. Sejak Baghdad jatuh, kita secara politik, sosial agak sulit. Tapi harusnya nanti 100 atau 200 tahun yang akan datang, perempuan muslim tidak boleh kalah sama perempuan barat. Nah, kalau dihitung dari zamannya Amir Ali, sekarang ya tidak tahu sudah berapa ratus tahun, tapi situasinya masih belum berubah banyak. Berarti perjuangannya Amir Ali perlu dilanjutkan lagi. Dulu bolehlah kita beralasan, Pak kita kan dijajah, Pak kita kan ya, dulu kan memang susah posisi kita. Hari ini seharusnya tidak begitu lagi. Kok kita masih kalah dalam peradaban? Ada yang salah dengan kita. Jangan salahkan Islamnya. Oke. Karena Islam pasti mendorong pada kemajuan. Itu apologi pertama. Islam pasti maju. Nabi Muhammad adalah contoh terbaik.